dear, mimpi tersedihku ketika aku baru memiliki anak pertama kalinya. Dan dokter berkata bahwa dia meninggal. Seakan-akan aku akan mati dan meninggalkan semua yang aku punya di dunia ini. Hai sahabat American Pillow, balik lagi bareng aku Tia di podcast Teen Netting bareng American Pillow. Masih dalam tema Tell Me Your Dream. Kali ini aku akan bacain tema mimpi tersedih nih dari sahabat-sahabat American Pillow. Kita langsung aja ya, mungkin di cerita yang pertama. Cerita pertama datang dari Teteh_Momon. Oke. Teteh_Momon. Dia ini cerita ke kita nih kalau, "Halo dear, mimpi tersedihku ketika aku baru memiliki anak pertama kalinya. Dan dokter berkata bahwa dia meninggal. Tidak bisa diselamatkan pasca melahirkan. Langsung aku sedih, nangis, sampai aku mengigau. Kata suamiku dan dia langsung membangunkan aku. Di situ aku sedih banget karena baru pertama punya anak, dapat kabar meninggal. Dan cuma mimpi, dan ternyata alhamdulillah ya sampai saat ini anakku sehat dan masih bersamaku." Gitu. Jadi cerita pertama nih, kalau yang aku tangkap ya, dia ini kayak memimpikan punya anak, tapi ternyata dalam mimpinya itu si anak meninggal sampai dia mengigau dan nangis. Tapi ternyata waktu suaminya membangunkan si istrinya ini, ternyata itu cuman mimpi aja, dan ternyata puji Tuhannya anaknya masih sehat sampai sekarang. Ya cukup sedih ya, namanya juga kehilangan anak pasti cukup terpukul juga kan. Oke, kita lanjut aja ke cerita yang kedua. Cerita kedua datang dari Umur Ryan 777. Umur Ryan cerita nih, mimpi tersedihku saat dalam mimpi itu dihadapkan oleh kematian. Seakan-akan aku akan mati dan meninggalkan semua yang aku punya di dunia ini. Keluargaku, hartaku, sahabat-sahabatku, dan semua yang membuat aku senang di dunia ini. Seakan-akan aku akan pergi untuk selamanya tanpa membawa bekal apapun di kematianku. Aku dapat teguran dalam mimpiku bahwa yang kamu bawa saat mati hanya amalmu. Wah, ini cukup dalam ya mimpinya ya. Kayak ditegur gitu loh secara langsung ya kan. Ya, hanya amal baikmu yang akan membebaskanmu dari gelapnya kubur dan seramnya kematian. Dari mimpi itu akhirnya sampai sekarang aku berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena menurutku mimpi itu adalah mimpi terseram. Ya sih, kalau aku pribadi juga serem banget kan kalau mimpi kita dipanggil oleh Yang Kuasa. Tapi menurutku juga mimpi ini ada sisi positifnya, dimana kita bisa merenungkan mimpi itu dan buat kayak ngejar cita-cita mungkin, atau mengapresiasi orang di sekitar kita. Kayak kita kan udah terbayang tuh kalau kita meninggal, terus kita kehilangan orang yang kita sayangi, terus kita nggak sempet kayak memberikan, entahlah, kayak memberikan apresiasi buat mereka. Jadi mungkin mimpi ini bisa kayak kita ambil sisi positifnya ya guys, buat kita itu lebih menghargai sekitar dan juga mengapresiasi apa yang kita punya sekarang. Dan di sini dia sampai dapat teguran juga kan, kalau dia cerita kayak teguran kalau yang dibawa dalam kematian itu cuman amalan. Jadi mungkin kayak kita harus lebih bersikap baik gitu sih, menurutku ya. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke cerita yang terakhir ya guys. Jujur karena ceritanya sedih dan kayak banyak banget, ini aku cuman menjaring kayaknya kayak memfilter 3 cerita aja. Kayak rata-rata ceritanya tuh ya kehilangan saudara, kehilangan mama, kehilangan papa. Ya kayak itu pasti sedih. Cuman kayak aku tuh mau menjaring cerita, ngefilter cerita-cerita yang ini tuh yang mempunyai renungan juga buat kita gitu loh. Jadi kayak ya ini cerita yang terbaik sih so far yang harusnya aku sampaikan ke kalian. Last ada dari Mama Randy. Mimpi tersedih yang pernah aku alami, mimpi bertemu kembali dengan putra pertamaku yang sudah 12 tahun meninggalkan aku untuk selamanya karena kebodohanku saat itu.
Seandainya aku lebih pintar, putra pertamaku pasti masih ada sampai sekarang. Aku bermimpi dia memelukku dan bilang, "Mama tidak perlu menangisi aku. Karena aku sudah bahagia di sana, Mama harus kuat. Mama adalah mama terhebat untuk kami. Percayalah anakku, meski sudah lama kamu meninggalkanku, rasa bersalah ini masih membekas. Memori bagaimana sakitnya kamu menahan jarum suntik di seluruh tubuhmu ilmu waktu itu. Memori saat aku bisa memelukmu dan melihat senyummu untuk yang terakhir kalinya. Memori saat aku tak sanggup berdiri melihat tubuhmu terbaring di dalam sana. Entahlah sayang, sampai saat ini aku masih terus merasa..." Mana nih guys lanjutannya, sebentar ya. "Merasa bersalah. Dan untuk terakhir kalinya memori saat aku tak sanggup berdiri." Oke, sorry guys, ini kayak ceritanya secara penulisan diulang-ulang ya. Intinya dalam saat memori terakhir mamanya melihat anaknya ini masih terngiang jelas gitu loh di memori mamanya. Dan masih terus merasa semua ini kesalahan si mamanya, hingga seringkali bermimpi kejadian anaknya ini tergulai lemas. Sebetulnya mimpi ketika seseorang nggak ada tuh kita boleh sih sedih, wajar kalau kita sedih. Cuman kayak yang aku kasih tahu di episode pertama, kesedihan yang berlarut-larut pun itu nggak baik untuk kita. Apalagi di sini mamanya ngerasa bersalah yang berlebihan. Nah, mungkin ya karena mimpi itu adalah hal yang kita alami atau pikirkan di siang hari, akhirnya di malam hari kita tuh akan bermimpi hal yang kita pikirkan gitu loh. Jadi mungkin mamanya ini ngerasa bersalah banget, kepikiran banget. Jadi di sini dia mention kalau sering banget nih mimpi ketemu anaknya dan merasa bersalah. Kayak gitu kan sebetulnya juga nggak baik ya guys untuk diri kita sendiri. Tanpa sadar juga bakal kena mental, juga kena fisik kita gitu loh. Jadi kalau menurutku dari cerita yang disampaikan ini, apa yang terjadi itu sudah ada yang ngatur dan kita itu nggak harusnya untuk blaming diri sendiri. Don't blame yourself guys. Ya itu deh 3 cerita sedih dari sahabat American Kilo di Instagram dalam segmen Tell Me Your Dream. Oh ya, aku juga punya daily reminder nih buat kalian yang ngerasa sedih mungkin ya kan, butuh sebuah motivasi. Kayak pertama, be kind to yourself. Be kind to yourself. Maksudnya jangan penghukum diri sendiri itu terlalu apa ya? Terlalu parah gitulah, kayak nyalahin diri sendiri kayak si mamanya tadi ini. Karena apa yang udah berjalan itu pasti ada hal positif yang nantinya akan terjadi gitu loh. Everything happen for a reason kan, ya kan. Terus everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end. Gitu aja sih guys. Jadi ini podcast Dinatin kita dalam edisi Saddest Dream dari segmen Tell Me Your Dream. Nantikan episode 3 ya guys, karena kita akan cerita tentang Scariest Dream. Pasti temanya horor-horor. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.